Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dalam curahan rahmat Allah, hujan cantik benar, Allah ngatur saya pas sampai sini lebat ya Bu. Ke saya tadi lebat tengah jalan ke bumi basah gani, insya Allah ya. Kita dengan niat baik berkumpul silaturahim, berbagi ilmu pengetahuan, diskusi, dialog, mempertajam, memperdalam agama. Allah mudahkan. Innamal amalu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat, dan Allah akan memudahkan bagi kita yang memiliki niat-niat yang baik. Jadi kalau dalam Islam itu baru niat saja sudah dicatat oleh Allah Bu. Jadi berniatlah yang baik-baik. Tapi janganlah niat aja. Sebaiknya setelah niat juga dilaksanakan. Nah itu lebih baik lagi. Adapun yang buruk, walaupun kita punya niat jahat, auzubillahi min dzalik, tapi tidak kita laksanakan, maka niat buruk itu tidak dicatat oleh Allah. Nah, betapa baiknya Allah itu. Tapi kalau baik, baru niat saja sudah dicatat. Nah, jadi alhamdulillah, puji dan syukur tentu saja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua pengajian, tutup ya Bu. Pengajian ini Al-Muhabbah ya Bu? Al-Aminin. Al-Aminin lain lagi? Iya. Al-Aminin. Sedikit pengenalan. Kita boleh ngadapnya story. Cek. Al-Aminin. Iya. Ya, Masya Allah. Ketua pengajian Al-Aminin yang saya muliakan. Saya ketuanya Bu. Oh Ibu juga. Masya Allah ya. Dan juga para jamaah, ibu-ibu salehah yang dirahmati dan cintai Allah SWT. Insya Allah kita pada sore yang berbahagia ini sesuai tema ya, Islam itu luas Bu. Ada 6 pokok-pokok besar kajian Islam itu, dia luas. Tapi dalam kesempatan ini saya diminta membahas tentang masalah bagian dari Islam, masalah akhlak, masalah wanita salehah itu ya. Nah saya informasikan 6 itu apa saja, yaitu masalah akidah, masalah keyakinan kepada Allah, itu terus untuk kita pertajam ya, kita perbaiki, kita perbaharui akidah, kemudian ibadah udah sholat asar tadi Bu. Nah itu ibadah, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya ya, termasuk yang dalam rukun Islam itu ibadah, rukun ibadah. Kemudian muamalah itu hubungan antar sesama manusia, jual beli, pinjam meminjam, perbankan syariah, asuransi syariah, sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian syariah itu adalah masalah hukum ya. Kemudian adalah akhlak dan sirah. Akhlak dan sirah. Coba kita ulang: akidah, ibadah, muamalah, syariah, akhlak, sirah. Sirah itu apa? Sejarah Nabi Muhammad SAW terkait asbabun nuzul, ayat-ayat itu, kenapa ayat itu turun, sebabnya apa. Kemudian juga mempelajari hadis-hadis juga, mengapa hadis ini turun, namanya asbabun nurud. Ya, semuanya itu ada sebab-sebabnya. Nah, kalau Al-Quran itu juga turunnya ada sebabnya, ada juga ayat yang turun tanpa sebab. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk membahas tentang wanita soleha. Pertanyaannya, apakah atau gini, sudahkah kita menjadi wanita soleha Bu? Waduh, belum Bu? Insya Allah. Saya rasa udah kali ini ya. Tanda-tanda udah nampak nih. Tanda wanita
yang nak kita bahas nanti lalulah kita ngelihat semoga kita masuk dalam kategori wanita soleha. Karena balasan wanita soleha itu tidak tanggung-tanggung ya surga yang Allah janjikan. Nanti kalau yang macam ibu-ibu ini tidak masuk surga, nah sayanglah siapa yang nak masuk surganya Allah. Surga itu dipersiapkan Allah bagi orang beriman dan orang yang beramal soleh, soleha, soleha itu untuk perempuan. Jadi wanita solehah itu adalah wanita yang dijanjikan akan masuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini ada belasan, mudah-mudahan nanti kalau kelamaan ibu boleh stop nih jam berapa nih sampai jam berapa, nanti kalau ini bisa kita ambil poin-poin pentingnya. Ada belasan ciri-ciri wanita solehah. Ya, bisa 17, bisa 15, 18, bisa aja ditambahkan. Nanti kita melihat, insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan diri kita udah masuk dalam kategori wanita solehah. Baik, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Khairul mata, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleh, mar'atus solehah, yaitu wanita yang soleh. Jadi wanita soleha itu siapa, umurnya berapa, amalannya apa, ya kategori ciri-ciri dia seperti apa. Kita lihat, kita bahas, semoga kita masuk. Yang pertama, ibu soleha, wanita soleha dia adalah hamba Allah yang taat, tunduk kepada Allah. Nah, jadi dia ini terkait, tadi kita bilang 6 ajaran Islam yang pokok itu akidah. Di dalam ciri wanita soleha dia berakidah yang baik. Yang pertama ini dia taat kepada Allah. Ibu, ketaatan yang paling utama dan terutama itu adalah kepada Allah SWT. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu dalam surah Az-Zariyat itu ayat 56 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang paling sering, paling ngetop. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk taat kepada Allah. Pertanyaannya, apa untungnya manusia itu taat? Kalau manusia itu taat kepada Allah, kalau wanita itu taat kepada Allah, yang untung siapa? Wanita itu atau Allah? Wanita itu sendiri. Allah tidak punya kepentingan. Allah tidak mengambil keuntungan dari ketaatan seorang hamba. Manusia itulah, wanita itulah yang beruntung kalau dia menjadi wanita yang taat kepada Allah. Jadi taat ini memang suatu perkara yang nampaknya mudah, tetapi sekaligus juga sulit. Mudah bagi orang yang membiasakan diri berdoa kepada Allah, dilatih oleh orang tuanya, dilatih oleh sekolahnya menjadi orang-orang yang taat. Karena di luar tidak sedikit orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi ingat ya, tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk mengabdi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat 56. Yang kedua, ibu solehah. Kalau tadi itu ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah taat kepada manusia. Kepada siapa, Bu? Betul. Kalau kita belum nikah, taat kita kepada orang tua, ya. Kalau kita nih taat kepada orang tua, ini ayah terlalu besar kali ya. Tapi jelas nggak sih ngomongnya, Bu? Jelas. Bekerja-kerja ini enggak ya? Kalau gitu udah biasa taat dengan orang tua, itu tuh udah bakat bagus untuk taat kepada suami. Sungguh beruntung, Bu, suami memiliki istri-istri yang taat. Bila dipandang menyenangkan, bila dipandang menggembirakan, diperintahkan dia taat, disuruh dia taat. Jadi kalau orang tua kita udah biasa taat, insya Allah dengan suami itu mudah. Begitulah dengan anak-anak kita, Bu. Kalau anak-anak gadis kita, anak-anak bujang kita, dia dilatih untuk taat dengan ayahnya, dengan kita. Kadang, Bu, pengalamannya anak-anak taat dengan siapa, Bu? Taat dengan ayah atau taat dengan ibu? Anak-anak taat dengan siapa? Dengan ibu. Oh gitu ya. Ada juga anak-anak yang taat dengan ayahnya, karena ayahnya lebih wibawa. Kalau anak yang taat dengan ayah, taat dengan ibu, mungkin ayahnya jarang di rumah atau jarang
menegurkan. Nah, jadi dia taatnya dengan ibu. Nah Bu, ketaatan kepada suami ini ngapa penting Bu? Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bu yang jadi problem Bu, perceraian di Indonesia menempati 80% sebab-sebab perceraian itu diantaranya tuh masalah ekonomi, gampang bertengkar, gampang berkelahi, kemudian juga nusyus, tidak taat ya, sehingga mudah untuk bubar. Nah, jadi ketaatan pada suami ini Bu, kita boleh lihat lah Bu di rumah bagaimana sikap-sikap kita kepada suami kita. Saya juga gitu. Ya Allah, udah masuk belum kita nih kategori wanita yang soleha, taat pada suami. Kita ingat lah Bu, ya. Laki-laki kalau tahu duit, kata siapa tuh? Kata saya, Masya Allah. Enggak gitu Bu. Nah, inilah Bu yang tadi 80% perceraian itu karena perempuan abang ada uang, abang sayang, abang tak ada uang, abang kena. Ini Bu memang betul duit itu barang penting, duit itu sangat penting, tapi duit juga tidak segala-galanya. Maka agama ini perlu. Jadi, ini memang penting Bu ditanamkan. Ini Bu, saya punya kasus nih Bu, benar-benar Bu nyata Bu. Jadi si suami ini tak ada kerja, yang kerja nih istri, anaknya 3 ke 4 gitu kan. Ini yang menyarankan suruh berpisah ini ibunya. Udahlah katanya, apa gak guna kau laki, katanya kan. Laki kau tak ada kerja, kau yang ngasih makan. Betul lah kayak gitu Bu? Betul lah, salah. Tak betul lah. Jangan dulu buru-buru disuruh bercerai. Namanya rezeki itu pasang surut. Mungkin sekarang tak ada rezeki, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, insya Allah ada. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Bisa kalau satu keluarga tuh Bu, rezeki keluarga itu Bu, ya. Kalau saya dapat duit, kalau saya dapat gaji, kalau saya dapat honor, itu rezeki itu apakah rezeki saya seorang Bu? Itu lewat aja. Itu jadi rezeki anak, ada rezeki pembantu, ada rezeki saudara, ada rezeki orang sakit, betul tidak Bu? Jadi kalau kebetulan Allah takdirkan istrinya yang dilancarkan Allah rezeki, ya, jadi bisa jadi Allah menitipkan rezekinya keluarganya itu lewat istri. Tapi yang salah itu kalau suaminya pemalas, itu yang salah. Kalau sekarang itu susah pekerjaan, bukan dia malas, memang kerjaan susah dicari-cari, tidak ada. Nah, itu karya suami mengerjakan pekerjaan yang di rumah. Ini kebetulan yang link kerja dimudahkan Allah, yang istri mencari rezeki. Bu, biarpun suami kita itu tadi tidak berduit, biarpun dia dah tidak lawak lagi, biarpun dia udah punya kekurangan, ingat Bu, dia itu adalah tameng. Dia itu tameng apa ya? Dia itu adalah pelindung. Ibu gampang masuk surga, Bu. Oh Bu, kita perempuan nih kalau nak masuk surga mudah Bu. Kita nak masuk perempuan ini tidak mesti harus kuliah S1, S2, apalagi S3, macam-macam salah enggak. Satu, taat menjaga sholat, ya. Bulan puasa kita puasa. Yang ketiga, kita taat pada suami. 3 ya Bu dalam hadis itu. Ahli syurga wanita solehah itu sebenarnya kok 3 aja ada diamalkannya. 1, taat pada Allah. 2, puasa. 3, patuh dengan masuk surga dah Bu. Semudah itu Bu. Kalau laki-laki berat Bu, ada berjihad, ya, ada itu, ada ini, ya kan. Nah, perempuan itu mudah. Jadi kalau nanti balik ke rumah pandanglah suami gitu Bu. Ya Allah. Dalam rangka mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan dia sebagai tameng, sebagai benteng. Kesalahan ibu itu bisa dihapuskan, dosa-dosa ibu itu bisa ditanggung oleh suami. Bayangkan, kita banyak dosa itu bisa ditanggung oleh suami kita. Jadi dia itu pelindung Bu. Suami dia pun. Jadi itulah Bu, suami, Masya Allah di zaman sekarang ini, karena memang zaman udah berubah,
orang pada mengejar ekonomi, mengejar dunia, jadi itu turun gitu ya, agama atau kecintaan harkat keluarga itu menjadi bergeser, orang pada berebut-rebut mencari uang, tidak salah, tapi agama ya menjadikan suami pemimpin itu juga hal yang sangat penting ya Bu. Berikutnya adalah memuliakan atau mendalami terus wanita soleha. Ulang ya, yang pertama tadi wanita soleha taat pada Allah, ya aku sudah sholat berarti masuk. Kemudian taat pada suami. Nah, ini tadi yang banyak masalah nih ya. Nah, jadi kalau nak masuk pada kategori wanita soleha, taat pada suami. Suami saya udah tak ada Bu, udah meninggal. Cuman ya udahlah, enggak apa-apa ya, sering-sering sering-sering mendoakan dia, ikhlaslah ya. Nah, sayang lah ya, dia udah tidak ada lagi, udah tidak ada kesempatan, tidak ada anu lagi untuk berbuat baik kepadanya kan. Nah, tinggal doakan saja, terutama anak-anak disuruh mendoakan ya. Ya, menuntut Bu, menuntut ilmu agama ini Shahihul Bait, Ibu Eliani. Ibu Eliani ini ngundang ustazah, mungkin nanti ngundang ustaz atau ngundang apa, dalam rangka ingin memberikan pengetahuan, motivasi untuk kita semua, baik itu untuk penceramah, untuk siapalah kan, untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu agama kita. Nah, kita yang tadi merasa tidak penting, ternyata yang kita anggap tidak penting itu adalah penting. Oh, ternyata masuk surga itu sangat mudah. Untuk perempuan hanya 3 buti ya sangatnya. Itu dari mana kita tahu? Selap udah praktek ya benar. Laki ada kan. Ya. Laki tada. Juga bukan laki saya ngomong lagi tadi tahu lah dia. Ada paham saya Bu ya. Maksudnya tidak ada pasangan lagi. Nanti mudah-mudahan dapat jodoh lagi Bu ya. Mau didoakan Bu. Mudah-mudahan dapat jodoh lagi ya. Amin ya Rabbal alamin. Perempuan itu ada kalau umur 50 tahun ke atas, hormon estrogennya itu udah mulai hilang. Betul enggak? Jadi ada nafsunya itu kurang. Kalau bapak-bapak, suami-suami tidak pernah hilang hormon estrogennya, maka dia biar udah dato-dato, kalau ditanya, misalnya istrinya bikin dato, kalau dato mau dikasih istri lagi mau dato. Kalau nenek-nenek, kalau ibu-ibu, jangankan nenek, masih muda aja, 50 ya 50 Bu. Tapi nanti tidak berlaku, ada juga umur 50 dia masih bagus, mensnya masih bagus, ya siklus darahnya masih bagus, masih lancar, dia masih mau, masih ada hawa nafsu, hormon estrogen. Jadi hawa nafsu pengen punya pasangan itu didorong oleh yang namanya hormon estrogennya masih ada. Boleh nggak pengen kawin lagi? Boleh lah. Aku mulai bingung. Boleh. Boleh Bu, asalkan ada orang mau. Jadi saya lucu saya baca tuh Bu ya di media sosial itu, dia namakan nenek-nenek umur 70 tahun buat status mencari seorang imam, katanya menanti lamaran seorang imam. Jadi si anak muda di komentar, ada yang kata dia imam mau siapa? Malaikat Israel. Udah 70 masih mau cari imam kan? Nah, tapi kalau dato-dato, kalau bapak-bapak, dia 70 mau Bu. Nah, jadi makanya dalam Al-Quran itu dikatakan fankihu ma qabalakum minan nisa, dalam surah Nisa itu ya, matna wa thulatha wa rubah. Nikahlah perempuan itu laki-laki ini matna, 2 dulu, matna wa thulatha, 3 wa rubah. Jangan marah Bu, ini rupa rahasianya, rubah itu 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut merasa tidak mampu berlaku adil, maka fawahidah, maka cukup 1. Rupanya rahasianya itu Bu, kenapa ada poligami ya? Orang-orang non muslim atau orang kampung kita lah paling marah itu poligami ini, paling naik darah, betul Bu? Nah,
Karena nggak tahu itu rupanya rahasianya. Ibu sendiri merasakan kalau udah umur 50, 60 masih suka nggak dengan barang itu, Bu? Itu. Jadi, nah sekarang macam mana? Barang itu kita dapat suka, sedangkan bapak-bapak, suami-suami masih butuh. Makanya terjadilah na'udzubillah pemerkosaan pada cucu, pemerkosaan pada tetangga, pemerkosaan pada pembantu, pemerkosaan atau dia berzina di luar, murid-murid. Karena istrinya udah merasa jijik dengan suaminya karena kehilangan hormon estrogen tadi. Nah, itulah Bu, makanya kita dengan enggak saya, enggak ibu sama, saya juga udah 50 lebih. Memang bang itu udah tak kuasa lagi Bu. Tapi karena sadar ini adalah makanan kewajiban. Jadi bagi laki-laki, bagi para suami, barang itu tuh adalah makanan. Sama dengan makanan ini, kalau dia tidak makan itu ada yang kurang dalam diri dia. Jadi menyadari itu kita bermohonlah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, berikanlah saya kesabaran, berikanlah saya kemudahan, bila saya kegembiraan, bila saya kelancaran. Nah, jadi biar yang risau nanti Allah mudahkan. Kalau sudah tidak sanggup lagi, nah ini bahaya Bu. Kalau sudah tidak sanggup lagi, maka fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Maka boleh disuruh suami menikah lagi. Ibu melayani tidak mau lagi. Suami kawin lagi, ibu bawa parang. Mau apa ya? Nah, jadi kalau tidak mau suaminya nikah lagi, dilayani. Nah, dikasih apa-apa Bu, yang halal, yang bagus, yang tidak berdampak. Betul Bu? Nah, ya. Hujan lagi akhirnya. Ya, ini bukan mencarut Bu. Ini memang ilmiah Bu. Ini ilmu di mana orang tidak tahu, ya. Jadi dia tidur, suami istri dia tidur di kamar anaknya, dia tidur di kamar cucunya, dia lari-lari terus. Pergilah dia ke rumah anaknya udah pindah sebulan. Semata-mata rupanya apa? Dia menghindari suaminya. Padahal yang suaminya ini merana, mikirkan tidak terlayani. Nah, jadi ditunggu. Jadi walaupun hormonnya sudah mulai berkurang, tapi ikhlaskan dengan Allah SWT, ikhtiarkan, berdoa ya, tetap dilayani dengan baik si suami. Kalau enggak, carikan jalan yang lain. Karena yang namanya para suami itu tidak pernah mengalami menopause, tidak pernah kehilangan hormon estrogen seperti yang terjadi dengan perempuan. Yang keempat, tampil bersahaja. Wanita soleha tampil bersahaja. Saya lihat lo ya. Ah, dan ya wanita soleha tadi ya. Nanti kalau ada tanya Bu. Apa udah habis waktunya? Bangun kali rumah nih, pada 17 ya. Wanita soleha tampil bersahaja. Nah, ini ada kayak gini Bu. Jadi sedang-sedang, enggak. Misalnya ibu ini kaya, kan rezeki orang beda-beda ya. Suami ibu tiap bulan dapat lancar, rezekinya bagus. Jadi kita lekatkan emas ya, kata suami ibu, sudah tahu dagang emas juga. Kalau duit nih nanti takut hilang di bank segala macam, kartu inflasi gini beli emas ya, bagus. Tapi saking banyaknya emasnya ini, tidak perlu ibu bawa kemana-mana. Ibu bawa undangan, ibu bawa pengajian, pakai kalung 1 kilo, pakai gelang sekian kilo, pakai tas dari emas ya. Harga 500 juta. Itu sih sebenarnya untuk konten Bu ya, untuk lucu-lucuan, untuk daya tarik. Nah, kalau kita melakukan itu, kita tidak masuk kategori wanita soleha yang memamerkan ya. Bersyukurlah kepada Allah punya harta, ya, punya rezeki. Karena tidak semua orang diberikan Allah rezeki yang banyak itu. Jadi kalau ibu kebetulan suaminya lancar rezekinya, anaknya lancar rezekinya, bahkan ibu juga lancar rezekinya, alhamdulillah. Tapi rezeki ibu jangan ibu pamer-pamerkan. Kenapa? Bisa menimbulkan iri. Bu, memangnya kalau ibu pakai emas yang banyak, perempuan lain tidak pengen pakai emas? Pengen, tapi suaminya belum ada duit, tak mampu. Jadi sedang-sedang saja. Boleh pula pakai 5 gram, 10 gram, 20 gram masih boleh lah ya. Jangan yang sampai sekilo tadi ya. Semuanya mau
dipakainya dalam satu kesempatan jatuhnya jadi pamer. Jadi itulah bersahaja ya. Nah, dandan seperti ibu inilah. Kalau tidak berdandan silakan. Tapi kalau suami-suami di rumah suka wanita berdandan, bagus ibu berdandan. Kata ibu saya nak alami aja. Saya tak bergincu, tak berbedak, tak bercelak, tak pakai apa. Nanti suami ibu suka nengok perempuan bergincu. Ya, kalau suami suka perempuan bergincu, ya kita lah dia perempuan bergincunya. Nah, gitu. Tapi tidak berlebihan. Ini penting bu. Wanita soleha berikutnya bertutur kata yang baik, yang bijak. Jangan menjadi ahli serana. Ada yang ahli serana di sini? Jadi nak bercakap tuh bu, dipikirkan loh. Kira-kira cakap kita nih nyakitkan hati orang dah. Cakap aku nih pedas lah, cakap aku nih rasa cabai lah. Dipikirkan loh, jangan nyaman kita ngeluarkan. Sakit telinga orang menerima. Itu tak masuk bu, tak masuk wanita soleha. Karena wanita soleha tutur katanya dijaga, difikirkan. Nah oleh karena itu mengeluarkan kata-kata yang baik. Tidak ada kata yang paling berkualitas adalah kecuali kalam Allah, itu kata berkualitas. Kata yang berkualitas berikutnya hadis Rasulullah. Kata yang berkualitas berikutnya adalah ilmu. Kita banyak berkata, kita banyak berdiskusi, kita banyak berbincang, tapi ada isi ilmu. Macam saya ini dari pagi misalkan ngajar di sekolah, saya ini juga SMA bu. Juga majelis taklim banyak ngomong. Saya sebenarnya beresiko juga berdosa, tapi yang saya omongkan apa? Saya omongkan ilmu, bukan berdosa, malah dapat pahala. Nah biasa kok yang itu enggak, biasa terkait hubungan dengan sesama teman, ibu ya, dengan anak. Ibu hati-hati bu, perkataan ibu itu keramat. Omongan ibu itu adalah mustajab, doa. Jadi kalau ibu ngomong jelek dengan anak, cepat-cepat ditarik istighfar. Kadang kita emosi, terlepas cakap ya. Udah bala benar kau nih yang kayak gini ya tak tahu. Ya Allah kok 10 kali bilang bodoh bala anak kita. Makin balon. Jadi kalau udah terlepas, kalau ibu udah banyak baca Quran, dia udah tahu ini bahaya, pas terlepas ibu ganti 100 istighfar. Astagfirullahaladzim. Langsung ibu ganti, ya Allah, ampunkan saya ngomong yang tak bagus, ya Allah, cerdaskanlah anak saya, pintarkanlah anak saya. Kok kalau bodoh bala anak kita siapa yang sedih? Kita gak. Tapi kalau udah emosi itu tidak terpikir kan? Terlepas ya. Nah itu bu, jadi berkata, tutur kata kita dijaga. Terus usahakan juga jangan teriak-teriak. Menunjukkan misalnya kita di rumah ada kawan 2-3 rumah dari sini depan gang gitu kan. Woi, tunggu gitu. Itu diatur. Wanita soleha tuh bijaksana, elegan, bicaranya sangat santun, sopan ya. Nah, jadi jatuh lah tadi. Takut lagi kita tak masuk wanita soleha kan? Nah, gitu ya diatur kata-katanya. Kecuali daruri. Kalau misalnya ada kebakaran, ada musibah, bidong nggak tahu. Halo. Salah pula. Itu baru boleh. Nah, jadi yang tak boleh jadi boleh. Kalau darurat. Misal babi itu kan haram. Tapi kalau udah tak ada makanan lain daripada mati, jadi halal. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Ada sini bu kita lakukan mandi di sana. Iya kan. Sebenarnya bu ya. Dia itu kali untuk akap-akap dia kali. Ustazah baik semua. Bro baik semua. Amin. Wanita salihah berikutnya. Nah, tidak menyerupai laki-laki. Mungkin kita enggak bu ya. Ini anak-anak kita bu. Tidak menyerupai laki-laki jangan menyerupai perempuan. Jadi pakai celana panjang boleh enggak? Boleh, tapi bajunya panjang. Kalau ibu-ibu solehani, insya Allah ada busana muslimah semua ya. Nah, jadi itu misalnya rambut menyerupai laki-laki. Kecuali kalau ada alasan daruri tadi, misalnya sakit apa? Sakit kulit, sakit apa lagi bu? Tumor, tipes kan? Nah, itu bukan maksud dia untuk sengaja. Panas itu saja panas.
Foto pendek panas. Ya, potong pendek tetap itulah, tetap mirip perempuan. Kecuali, jadi panas daruri dah. Panas daruri dah, enggak. Kalau panas ada kipas angin. Kalau daruri ini kalau tidak dipotong, penyakitnya makin parah gitu kan. Nah, itu daruri. Kalau tidak dipotong, bisa fatal gitu. Tapi kalau panas, diikat lah. Diikat. Pendek boleh, tapi jangan ini gitu ya. Nah, gitu ya. Yudi Sara boleh lah. Nah, boleh lah ya. Masya Allah ya Yuni Syara tuh ya. Nah, itu menjaga perawatan kalah gitu ya. Emak-emak udah bercucu tapi kayak ABG ya. Nah, jadi itu perawatan, duitnya banyak. Itu tak sampailah situ usianya ya. Kita wanita soleha aja ya. Berikutnya menjaga sholat 5 waktu wanita soleha. Ini dari insya Allah ada Bu ya. Jadi begitu azan, ya Allah mudahkanlah saya mendirikan sholat. Terasa kita begitu azan tuh, seolah-olah Allah memanggil kita. Jangan lupa rawatibnya Bu. Zuhur, rawatibnya apa Bu? Sebelum ada, sesudah ada, ya 2 dan 4 Bu. 2, 4. 2 sebelum, 4 sholat zuhurnya, 4 sesudahnya. Kalau tidak mampu, 2 pun boleh. Afdalnya 4 ya, 2. Asar sebelum, sesudah ada, ya. Maghrib sesudah, sebelum ghairu muakkada, tidak dikuatkan. Isya sesudah, sebelum juga ada, sesudah juga ada. Subuh, itu paling hebat. Sebelum ya, sholat 2, sholat sunat fajar, ya, dan sholat subuh itu seperti apa kebaikannya dunia dan seisinya. Jadi jangan ditinggalkan tuh ya. 2 rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian kita sholat subuh 2 rakaat. Insyaallah dimudahkan Allah pada hari itu segala urusan kita, ya, kesulitan kesukaran kita. Dengan mengharapkan Allah, dengan mengharapkan pertolongan Allah akan dimudahkan oleh Allah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini lagi Bu, wanita soleha berikutnya cirinya menjaga pandangan. Nah, sini kita nyaman Bu, perempuan semuanya. Misal ibu nanti di Mekah, ujiannya juga ada, di sini pun ada. Penjaga-penjaganya itu ganteng-ganteng, putih-putih, mancung-mancung. Lalu ibu asik, lah mandang orang itu berjubah. Di dalam Islam tak boleh Bu. Laki-laki ya awal jatuh cinta itu dari pandangan. Nah, jadi kalau udah terpandang yang ganteng atau laki-laki udah terpandang yang cantik, pandangan pertama alhamdulillah rezeki. Masya Allah ya. Tapi pandangan berikutnya astagfirullah. Jadi jangan dicendung orang ganteng malah biar lagi gitu, enggak usah Bu. Nah, itu ingat suami kita. Biar yang ganteng, ingat pandangan pertama rezeki, alhamdulillah. Pandangan kedua jangan astagfirullah. Menjaga pandangan Bu. Laki-laki juga gitu. Ini malah dibele-bele dipandang, ditatap-tatap. Kalau Pak Ustadz yang ceramah, nah ini bahaya nih. Betapa banyak Pak Ustadz ini, maaf kata ya, tergelincir. Oleh siapa? Oleh jamaahnya sendiri. Bayangkan dia ngomong kayak gini, jamaahnya 50 orang, macam-macam hayalannya. Yang ada suami sini, enggak, yang masih lajang. Seandainya Pak Ustadz diceramah lah nih, sholat itu begini, dia lalu mandang Pak Ustadz karena dipandang. Terus seandainya Pak Ustadz ini melamar saya, seandainya Pak Ustadz ini jadi laki saya, seandainya. Semua orang itu ada ujian Bu. Para ustadz itu juga ujian yang besar. Salah satunya ujian yang paling berat itu adalah perempuan dan jamaahnya sendiri. Apalagi zaman sekarang, zaman AP ya. Nah, di rumah sih dia di pengajian ditunduk, tapi sampai di rumah dicek ke Pak Ustadz nih kan, akhirnya Pak Ustadz ini juga jatuh. Nah, itu banyak Bu. Jadi semua orangnya ada ujiannya. Ustadz ngaku Bu, malam-malam Ustadz katanya apa, siang-siang Ustadz, malam-malam astagfirullah. Pada semua Bu, makanya itu menjaga pandangan, baik jamaahnya menjaga, Pak Ustadznya juga menjaga. Maka kalau cari Ustadz yang ada tua-tua sedikit, Ustadznya ada tua-tua sedikit. Bisa Ustazah.
segar. Itu pula ya. Tapi kalau sama-sama menjaga, nggak apa-apa, insya Allah. Jadi pada waktu Pak Ustadz ceramah, jangan ibu tatap terus. Ibu tatap terus, pandang. Ada yang depan situ Ustazah, depan nyarinya sini Ustaz di sini, di sini. Ada yang begitu, ada yang Benar Bu, bisa jatuh cinta karena orang yang menjadi ustazah, orang hafal Quran, orang baca Quran, dia itu punya aura disenangi, ya disenangi, dicintai. Ini memang udah pemberian Allah. Banyak orang menyenangi dia. Kalau menyenangi sebatas saudara, sebatas menghormati, sebatas sebagai guru, lah bahasa tidak apa-apa. Tapi kalau yang lebih itu yang kasihan ya. Nah, jangan, jadi kita bantu Bu. Jadi para Pak Ustadz kita, para kiai kita dijagakan Allah. Siapalah yang menjaganya? Jamaahnya menjaga agar dia tetap terhormat, mulia. Diawali dari menjaga pandangan. Ibu yang dirahmati Allah sampai 10 aja lah ya. Berikutnya nanti boleh buka dialog menjaga harga diri. Berapa harga diri ibu tuh? Menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga harga diri, menjaga kehormatan diri ini macam-macam. Bisa melalui kata-kata tadi, bisa melalui perbuatan, bisa melalui tindakan. Bu, kalau kita minta dengan Allah, bagus nggak Bu? Diperintahkan Allah nggak? Allah perintahkan minta denganku, ud'uni, minta denganku, fastajib lakum, maka akan aku kabulkan. Tapi kalau minta dengan manusia Bu, kalau minta dengan Allah, Allah suka, Allah sayang. Tapi kalau minta dengan manusia jatuh enggak Bu harga diri kita? Sekali masih bagus, 2 kali masih maklum, begitu 3 kali udah mulai masam makanya kan. Nah itu kita jaga Bu. Jadi kita jaga jangan sampai jatuh harga diri kita, baik itu minta, pinjam meminjam ya. Maka tadi hidup yang sederhana, hidup apa adanya. Seorang wanita soleha dia hidup apa adanya. Kalau rezeki ini Allah tetapkan berbeda-beda masing-masing orang, kita tidak usah ngikut. Wah ibu A hebat, pakaiannya mahal, tasnya mahal, branded, ya kan? Perhiasannya mantap. Kita dengan keadaan ekonomi kita biasa-biasa, nggak usah ngikut-ngikut. Hiduplah apa adanya supaya tadi harga diri, kehormatan diri dan suami kita tidak terusik. Orang pakai tas 5 juta, orang pakai tas 3 juta, kita mau ikut gak? Biarpun berhutang, biarpun kredit. Akhirnya untuk belanja makan minum kepayahan, kesulitan. Jangan. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan. Betul Bu? Betul. Yang terakhir sekarang 17 ya. Ini yang saya bilang, syukuri apa adanya. Banyak-banyak bersyukur ya. Apa yang Allah berikan kenikmatan kepada kita itu kita syukuri. Allah titipkan suami kepada kita, alhamdulillah ya Allah. Biarpun orang bilang suami aku begini, tapi bagiku dia adalah pangeranku. Dia adalah syukuri. Allah berikan kita anak banyak, alhamdulillah. Allah berikan kita anak cuma 1, alhamdulillah. Allah kebetulan tidak ngasih kita anak, alhamdulillah. Jadi itu bisa bahagia. Siapa yang bisa bahagia? Adalah orang yang mensyukuri seluruh apa yang ada pada diri dia. Jangan kita melihat orang lain. Kalau melihat orang lain kita tidak bisa bahagia ya. Nah ini saja mungkin 10 ciri-ciri karakter wanita muslimah. Tambahlah 1 lagi, dia berwawasan. Nah, sampai habis dah. Halo? Memang udah suruh mati dia. Halo? Halo? Wanita soleha muslimah sebaiknya juga dia berwawasan, pintar, cerdas. Dari mana kecerdasan dan kepintaran kita dapat? Inilah sekolah kita, majelis taklim. Jadi kalau tidak bisa setiap minggu, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali kita diskusi ilmu
undanglah ustaz atau ustazah untuk menjadikan majlis taklim kita itu makin berkualitas. Kan ada juga majlis taklim isinya hanya misalnya sholawat atau ngaji, bagus, tapi sekali-sekali ada pencerahan keilmuan. Jadi kalau ngaji, sholawat itu berarti amalan, kita beramal. Mengaji kan beramal kan? Tapi kalau misalnya tadi mendapatkan ceramah itu membuka pikiran, wawasan, segar juga, ya kan? Ada menambah, oh ini yang tak tahu, oh ini tak tahu, ini yang harus kita perjuangkan, oh ini yang enggak, gitu kan? Nah jadi tadi kalau anak kita bermasalah, apakah kita harus suruh cerai, Bu? Jangan, ya. Kecuali kalau udah kebangetan, misalnya dia mukul, atau mungkin mabuk, atau mungkin narkoba. Nah itu sih angkat tangan lah ya. Jadi ada yang mengatakan perceraian adalah sesuatu yang halal tapi dimurkai Allah. Rupanya diteliti-teliti itu hadisnya hadis dhaif ya. Jadi bisa saja perceraian bahkan bisa menjadi ibadah bila ketika dia bercerai dia menjadi makin soleha ya. Waktu dia berlaki tak bisa ngapa-ngapa ya, suaminya marah terus mau ini berbuat baik tak bisa. Tapi udah berpisah malah dia banyak bisa berbuat baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa enggak, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat Allah sebagaimana ikhtiar kita ingin menjadi wanita soleha. Benar-benar Allah jadikan kita wanita-wanita soleha yang hidupnya bahagia, damai jiwanya, tentram hatinya, mensejahterakan, mendamaikan, kemudian suami, orang tua, anak-anak redha dengan kita, dan insya Allah juga kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna ulam ilaikum wassalam fastaghfirul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bagus Bu. Boleh nggak kita habis sholat fardu isya kita lalu sholat witir? Itu boleh? Boleh. Witir itu misalnya sholat fardu isya, sholat ba'diyah lah dulu kan? Nah ya boleh witir. Jadi fardu Ya, sholat sunat ba'da isya kan dengan 2 rakaat ya. Nah, boleh? atau witir. Witir. Nanti misalnya kan kita nih Bu, kalau udah umur-umur Bu disunahkan tidurnya awal, nggak usah itu tidurnya jam 1, jam 2. Kalau bisa lah mata kita tidurkan. Nah kalau udah tidur, baru bangun lagi, kita sholat. Kalau kita udah sholat witir, nggak usah sholat witir lagi. Kalau witir itu artinya kan ganjil. Tadi ibu udah habis sholat isya, ba'da isya ibu udah sholat witir 3 rakaat misalkan. Lalu nanti malam ibu tidur jam 3 ibu bangun, ibu sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Nggak usah ibu tutup lagi dengan witir. Kalau ibu tutup witir berarti dalam satu malam itu ibu melakukan 2 kali sholat witir, jadinya genap, ya kan? Witir ganjil, lawannya ya. Tapi kalau ibu nak kerjakan sih terserah. Banyak sholat lain kok Bu. Ada sholat sunat wudu, waktu kita bangun tuh pemanasan sholat sunat wudu, sholat istikharah. Tapi kalau waktunya udah mepet, kita kejar tahajud dulu. Karena tahajud tuh ada batasnya. Begitu masuk waktu fajar kan, habis kan. Tapi sholat yang sunah-sunah kayak hajat, istikharah masih bisa. Masih bisa kan, biasa rentang antara sholat sunat qobliyah dengan sholat subuh kan masih ada tuh. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi banyak sholat-sholat yang bisa kita lakukan ya. Sholat taubat boleh Bu sering-sering Bu. Kalau bisa sholat taubat, kalau waktunya cukup sholat taubat juga, sholat sunat taubat ini dan seterusnya ya. Kalau jam 4 itu boleh nggak tahajud? Masih boleh. Dan perbanyak istighfar. Dapat tahajud banyak istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Nah itu. Insyaallah Bu, tidak ada yang lain lah kalau kita untuk usia kita yang udah senjani, yaitu memperbanyak sholat ya, itu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Allah berkenan kita wafat pun dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ada lagi Bu yang di dalam? Ya, sama-sama. Ada?
ada ya? Ya, kalau ada saya kembalikan kepada Bu acara. Ya boleh. Baik, kita tutup dengan doa. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, kulli dzambin wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, kulli dzambin wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, kulli dzambin wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Ampunkan pula dosa kedua ibu bapak kami ya Allah. Kasih sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil. Allahumma ya Allah, kami baru saja mengkaji tema menjadi wanita salehah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, lembutkanlah hati, jiwa, raga, perkataan, pemikiran hati kami ya Allah, untuk Kau mudahkan menjadi wanita salehah sesungguhnya ya Allah. Yaitu jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu taat kepadamu ya Allah. Lembutkan hati kami, gemarkan telinga kami untuk mendengarkan panggilan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah akhlak kami menjadi orang yang berakhlak mulia ya Allah. Bimbinglah akhlak, perkataan, perbuatan kami khususnya kepada kedua ibu bapak kami, kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, suami-suami kami adalah dalam syurga bagi kami ya Allah. Kalau selama ini kami belum bisa bertutur kata yang baik kepadanya ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Apapun keadaan suami-suami kami